Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 konsep dasar IPA yang beranggotakan Tekania Sakapadila dan saya Aris Kusnendar. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi tentang sistem pencernaan dan pernapasan pada manusia. Langsung saja ke pembahasan. Sebelum ke pembahasan, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan yaitu proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap tubuh. Alat yang berfungsi untuk menghancurkan makanan ini disebut alat pencernaan. Adapun proses pencernaan makanan meliputi 1. Ingesti, yaitu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. 2. Mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan oleh gigi. 3. Deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Digesti, yaitu pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. 5. Absorpsi, yaitu proses penyerapan terjadi di usus halus. 6. Defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan makanan pada saluran pencernaan manusia meliputi 2 proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Adapun pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan oleh gigi di dalam mulut, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim. Pencemaran kimiawi ini terjadi dimulai dari mulut, lambung, dan anus. Selanjutnya, saluran dan kelenjar pencernaan manusia. Saluran pencernaan yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Adapun kelenjar pencernaan yaitu air liur atau ludah, lambung, pankreas, dan hati. Adapun sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut adalah proses pencernaan makanan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Mulut merupakan tempat awal terjadinya pencernaan baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim. Berdasarkan bentuk gigi, manusia terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Selanjutnya, kerongkongan. Makanan yang telah masuk ke dalam mulut dan dikunyah oleh gigi masuk ke dalam kerongkongan melalui faring. Kerongkongan merupakan saluran panjang dan tipis sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah kelanjutan dari kerongkongan. Berbentuk seperti kantung dan terletak di rongga perut sebelah kiri. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak bagian atas, pilorus bagian bawah, dan pundus bagian tengah. Selama makanan berada di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Getah lambung adalah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri dari air, asam lambung, serta enzim pepsin, renin, dan lipase. Selanjutnya, usus halus. Di dalam usus halus terdapat 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan proses penyerapan sari makanan. Di dalam usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu sebagai berikut. 1. Saluran empedu berasal dari kandung empedu di hati. Empedu dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak pada makanan. 2. Saluran pankreas berasal dari kelenjar pankreas yang mengandung enzim-enzim seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Selanjutnya, usus besar atau kolon. Setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar atau kolon. Kolon terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Kolon memiliki tambahan usus yang disebut umban cacing atau appendix. Di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Air dan garam mineral dari sari makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali. Setelah itu, sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja.
Yang terakhir, anus. Bagian yang terakhir dari saluran pencernaan merupakan bagian yang menggelembung, disebut rektum. Rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan fase dari tubuh. Selanjutnya, sistem pernapasan. Pengertian sistem pernapasan. Suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh manusia dalam bernapas, menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar yang merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Respirasi dalam yang merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel. Adapun proses pernapasan dada terjadi karena kontraksi otot antar tulang rusuk, sehingga tulang rusuk terangkat dan volume rongga dada membesar serta tekanan udara menurun. Adapun organ-organ pernapasan pada manusia, yang pertama ada hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Di dalam hidung, udara disaring dari benda-benda asing yang tidak berupa gas atau tidak masuk ke paru-paru. Selain itu, udara juga disesuaikan suhunya agar sesuai dengan suhu tubuh. Selanjutnya ada faring. Faring merupakan ruang di belakang rongga hidung yang merupakan jalan masuknya udara di selirong hidung. Pada ruang tersebut terdapat klep yang berfungsi mengatur pergantian perjalanan udara, pernapasan, dan makanan. Selanjutnya ada laring. Laring atau pangkal batang tenggorokan atau kotak suara. Laring terdiri atas tulang rawan, yaitu jakun, epiglotis atau tulang rawan penutup, dan tulang rawan trikoid atau cincin stempel yang letaknya paling bawah. Pita suara terletak di dinding laring bagian dalam. Selanjutnya ada bronkus. Merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Yang satu menuju ke paru-paru kiri dan yang satu menuju ke paru-paru yang kanan. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih tipis. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi bagian yang lebih halus. Selanjutnya yaitu alveolus. Saluran akhir dari saluran pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya luasnya daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran gas-gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah, sedangkan pertukaran CO2 dari sel-sel tubuh ke udara bebas terjadi. Dan yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan himpunan dari bronkeolus, saccus alveolaris, dan alveolus. Di antara selaput dan paru-paru terdapat cairan limpa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru pada saat mengembang dan mengepis. Mengembang dan mengepisnya paru-paru disebabkan karena adanya perubahan tekanan rongga dada. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.